Halo semua, perkenalkan nama saya Firan Tanpa Sayang, biasa disapa Vera, NPM dan 3103276, kelas 2023G. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus. Baik teman-teman, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Teman-teman, materi yang akan saya jelaskan diambil dari buku Filosofi, Teori, dan Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih. Jadi ini bukunya teman-teman. Yang pertama, konsep dasar bahasa. 1. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. Yang kedua, sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang kelima, bahasa bersifat arbiter. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa bersifat produktif. Yang kedelapan, bahasa bersifat unik. Yang kesembilan, bahasa bersifat dinamis. Yang kesepuluh, bahasa itu universal. Yang kesebelas, bahasa bersifat bervariasi. B. Pemerolehan bahasa. 1. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa diartikan sebagai serangkaian proses alamiah yang dilalui kanak-kanak dalam menguasai suatu bahasa. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa. A. Behaviorisme. B. Nativisme. C. Kognitivisme. D. Interaksionisme. 3. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Pertama, A. Faktor biologis. B. Faktor lingkungan sosial. C. Faktor inteligensi. D. Faktor motivasi. E. Faktor umur. F. Faktor jenis kelamin. G. Faktor kesehatan. H. Nilai. 3. Fungsi bahasa. A. Fungsi emotif. B. Fungsi konatif. C. Fungsi kritik. D. Fungsi fatik. E. Fungsi referensial. 4. Kedudukan bahasa Indonesia. A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 5. Ragam bahasa Indonesia. A. Pengertian ragam bahasa. B. Penyebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. C. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Tahapan pemerolehan bahasa. Pertama, A. Pralinguistik 1 0,0 sampai 0,5 tahun. B. Pralinguistik 2 0,5 sampai 1,0 tahun. C. Ujaran satu kata atau holosprastik. D. Ujaran dua kata. E. Pengembangan tata bahasa. DF. Tata bahasa menjelang dewasa atau perdewasaan. G. Kompetensi penuh. 5. Jenis pemerolehan bahasa. A. Pemerolehan fonologi. B. Pemerolehan morfologi. C. Pemerolehan sintaksis. D. Pemerolehan semantik. C. Pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. 1. Pemerolehan bahasa kedua. B2 merupakan bahasa yang dikuasai setelah B1. A. Hipotesis pemerolehan bahasa kedua. B. Tahapan pemerolehan bahasa kedua. C. Faktor yang mempengaruhi bahasa kedua. 2. Pembelajaran bahasa. Sebenarnya hanya karena proses yang berbeda hingga timbul dua sisi istilah dalam penguasaan B2, yaitu pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa.
Pembelajaran bahasa diarahkan agar belajar bahasa memahami struktur dan aturan bahasa, membedah dan menganalisis setiap komponen bahasa.